Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi indarul amin rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa bertemu lagi di dalam forum pengajian kita yang diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili bagian Al-Ahwal Syakhsiyah, hukum keluarga. Sekarang ya saya mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sampai kepada al-mabhatsus tsani. Mudah-mudahan ini yang bisa yang benar ya. Artinya saya lupa dulu sampai di mana. Tapi baik, kita masuk saja kepada al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua yang saya kira sangat penting karena ini esensi. Esensi itu apa ya? Pokok. Arkanuz zawaj, rukun-rukun perkawinan, pernikahan. Rukun. Orang di dalam konteks hukum Islam itu ada dua kata yang mungkin agak sulit ya, atau bisa dibedakan atau tidak sulit, terserah nanti. Satu rukun dan kedua syarat. Jadi rukun itu apa, syarat itu apa. Di sini disebutkan ada kesepakatan sebetulnya sih. Ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai' wa yakun juz'an dakhilan fi haqiqatihi. Ini katanya definisi dari Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Rukun adalah satu yang keberadaan yang lain menjadi tergantung kepada adanya sesuatu itu. Ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai'i. Jadi sesuatu ada manakala ada yang ini. Tetapi dan ini maksudnya ini itu itu bagian yang tidak dipisahkan dari sesuatu itu. Oh, gitu ya. Dakhilan fi haqiqatihi. Jadi ada di dalam, sesuatu yang ada di dalam transaksi itulah. Nah, sementara syarat itu sesuatu itu ada apabila ada syarat ini, tetapi syarat ini, sesuatu ini tidak bagian dari sesuatu itu. Jadi ada sesuatu yang ada di dalam sesuatu, transaksi deh, satuan itu dalam transaksi, ada sesuatu yang tidak di dalam transaksi itu, tetapi menjadi penting adanya. Gitu. Kalau tangga itu syaratnya ada tangga kalau mau naik gitu. Tapi bukan bagian dari sesuatu yang akan kita ambil gitu ya. Baik. Walam yakun juz'an min haqqi wa ruknu an al-jumhur nabihi qiwam syai'i wa wujudihi wala yatahaqqaqu bihi. Sama sajalah bahwa sesuatu tidak mungkin ada tanpa ada sesuatu itu. Taruhlah sesuatu terus ini A, B gitu deh. A tidak kan sesuatu terus kan. A tidak mungkin ada tanpa ada B gitu loh. Dan B itu bagian dari A. Gitu deh. Gitu. Wala yatahaqqaqu illa bi. Tidak. A tidak mungkin ada tanpa B gitu. Au malaya mabud harus ada. Abi amaratim asyahirah huwa ma la tujadul mahiyya asy-syar'iyyah illa bihi. Gitu. Ambil sama ya. Nah, sekarang wa syartu indahum ma yatawaqqafu alaihi wujud syai' wa laysa juz'an minhu. Ambil sama deh walaupun redaksi yang berbeda tapi intinya sama.
Sekarang fal ijabu wal qabulu ruknun bil ittifaq. Nah, ini penting nih. Ijab dan qabul itu adalah rukun. Ini pandangan yang disepakati oleh semua ulama. Karena inilah sebetulnya yang penting gitu. Pertemuan antara adanya dua orang ini. Adanya ya dua orang tentu saja adalah transaksi itu. Transaksi itu. Ijab dan qabul itu. Seperti orang dagang gitu. Saya beli, saya jual. Nah, gitu. Oke, saya jual. Di anna bihima yartabitu ahadul aqd bil akhar, karena dengan keduanya itu saling adanya sesuatu itu. Waridho syartun. Nah, sementara kerelaan adalah syarat. Oke, itu baru tahuan. Rela itu syarat, bukan rukun. Jadi, kalaupun tidak ada kerelaan, tapi ijab dan qabul ada, maka itu sudah jadi. Sudah. Sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan ulama ahli fikih mazhab 4. Perlu disampaikan sekali lagi bahwa di dalam dunia Islam entah sejak berapa abad telah ada semacam kesepakatan tak tertulis untuk menjadikan mazhab 4 atau pandangan-pandangan fikih yang disampaikan oleh 4 orang ulama pendiri mazhab itu menjadi acuan dari para masyarakat muslim di seluruh dunia untuk menentukan hukum sesuatu. Itu ya, hukum. Jadi nanti kita adanya Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Meskipun sebetulnya juga kita mengetahui di luar itu ada mazhab yang lain. Mungkin buku ini juga nantinya akan mengutip pandangan di luar 4 mazhab itu. Oke. Wa ruknuz zawaji 'indal Hanafiyah. Rukun perkawinan menurut mazhab Hanafi. Jadi biasanya dalam diskusi tentang fikih Islam ada namanya pandangan Hanafi, artinya Imam Abu Hanifah. Pandangan Imam Abu Hanifah sendiri ada pandangan kelompok atau golongan yang mengikuti cara berpikir Abu Hanifah. Namanya Hanafiyah, mazhab Hanafi. Atau aliran hukum yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dengan seluruh teorinya ataupun metodenya, pendekatan terhadap teks itu. Jadi itu ya. Wa ruknuz zawaji 'indal Hanafiyah al-ijabu wal qabulu faqat. Jadi menurut aliran fikih Hanafi, rukun di dalam pernikahan itu hanya 2, yaitu ijab dan qabul saja. Ijab dan qabul saja. Ya. Wa arkanuz zawaji nas. Sementara wa arkanuz zawaji 'indal jumhur arba'atun. Sedangkan menurut mayoritas ahli fikih itu rukun itu ada 4. Rukun nikah itu ada 4. 1 sighotun. Sighot redaksi lah. Redaksi transaksi itu. Bunyi transaksi itu. Wahya al-ijab wal qabul. 1. Yang kedua zaujatun. Calon istri. Ketiga, zaujun, calon suami. Keempat, wawaliyun, wali. Penanggung jawab atas perempuan. Oke, itu ya. Wahuma al-aqidani.
keduanya zaujah, suami dan istri itu adalah orang yang melakukan transaksi. Sebetulnya transaksinya 2 orang. Tapi nanti yang satu diwakilkan. Ada orang yang bisa melakukannya, yang disebut dengan wali. Wa amal ma'qudu alaihi bahwa istimta'u alladhi yaqsiduhu az-zawjani min az-zawaj. Nah, ini nih. Dan objek atau sasaran yang ingin dicapai di dalam transaksi itu adalah kesenangan seksual. Jadi ini seringkali menjadi perdebatan nih. Saya selalu mengatakan inilah yang primer. Sedangkan yang lainnya itu ya kalau ada tentu baik. Nah, begitu. Karena ya begitulah saya kira logikanya juga kalau kita pengen atau penyaluran hasrat ini kan menjadi sesuatu yang inherent ya di dalam makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Mengenai nanti punya anak dan tidak punya anak, itu adalah ketentuan Allah. Artinya bukan di dalam kekuasaan manusia. Tetapi ini kalau relasi penyaluran hasrat seksual ini di dalam keinginan dan ya naluri ada di dalamnya. Meskipun punya anak juga menjadi keinginan lah, tapi kan tidak setiap perkawinan itu bisa menghasilkan anak ya. Tidak. Nah, lalu kalau misalnya perkawinan itu harus wajib punya anak karena itu sasarannya, ya kalau tidak punya anak lalu bagaimana? Sesuai dengan tujuan toh. Nah, jadi saya sih berpendapat itu primer penyaluran hasrat seksual yang menjadi faktor atau naluri atau ya manusia dan binatang itu adalah itu. Manusia itu hayawanun, natiqunnya adalah berpikir, yang membedakan makhluk Allah antara manusia dari makhluk Allah yang lain. Oke. Wal istimta'u alladhi yaqsiduhu zawjani min az-zawaj, yang dituju oleh 2 orang itu dari perkawinan. Oke. Wa ammal mahru. Nah, ini. Mahar bagaimana? Para ulama mengatakan wa ammal mahru fala yatawaqqafu alaihi al-'aqd. Transaksi tidak tergantung kepada mahar. Mahar bukan bagian dari akad nikah itu. Transaksi itu. Aneh ya? Aneh ya? Ini betul. Wa innama huwa syaratun. Dia hanyalah syarat. Jadi mahar itu hanyalah syarat. Nah, bukan seperti saksi. Waduh, ini keren lagi aja. Saksi itu itu kan katanya syarat itu. Syarat. Tadi kan kita sudah mengatakan 4 ya. Sementara kita kan mengenalnya 5 ya. Atau 6 mungkin. Jadi biasanya kita itu kedua orang calon suami istri, kemudian wali, kemudian ijab kabul, kemudian saksi 2 orang, terus mahar ya yang biasa kita lakukan di sini itu. Nah, ya tidak apa-apa itu semua ada, tetapi para ulama membagi ini adalah rukun, ini adalah syarat. Ya. Tadi saya sudah mengatakan syarat bukan merupakan bagian dari bangunan pernikahan itu, tapi menjadi di luar. Nah, cuma keberadaan bangunan itu memerlukan ini aja.
memerlukan bahan ini atau faktor ini. Bidalili jawazi nikah tafwid. Nah, ini juga nih para ulama menganggap tidak wajib, tidak memasukkan mahar sebagai rukun inti dari sebuah bangunan pernikahan itu, karena menurut para ulama mahar karena menurut ulama pernikahan sah tanpa menyebutkan mahar itu yang disebut dengan nikah tafwid. Tafwid, menyerahkan saja perempuan, terserah saja. Itu ya, terserah saja. Ini ada para ulama mengambil dalil tidak memasukkan rukun sebagai bagian dari bangunan nikah, tapi hanya sebuah syarat saja yang tanpa itu pernikahan sah tetapi kurang sempurna gitu. Itu ada hadis katanya ya. Ada dari hadis Ibnu Mas'ud yang menjelaskan nih. Saya ingin menjelaskan sedikit saja ya. Karena dalam kitab ini tidak disebutkan, cuma saya ingat aja ada sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian mati dan belum melakukan hubungan intim suami istri. Dan dia tidak menetapkan mas kawin, sodak atau mahar atau nihlah dan sebagainya, istilah-istilah lain dari mas kawin, mahar itu ya. Bagaimana? Ya dia wajib. Nah itu. Tetapi dia laki-laki tadi wajib memberikan mas kawinnya. Meskipun pada waktu pernikahannya dia tidak menyebutkan. Itu meskipun pada waktu transaksi saya menikahimu, atau terserah nanti kita lihat bahasa redaksinya, apakah laki-laki yang mengatakan lebih dahulu atau perempuan mengatakan dahulu, kita urusan nanti. Tapi artinya ini adalah seorang laki-laki yang ketika menikahi seorang perempuan itu tiba-tiba nih kasusnya nih sudah menikah, dia mati belum melakukan hubungan intim. Nah, bagaimana ini? Gitu. Wajib membayar gitu. Dan perempuan itu iddah dan waris. Nanti kita bicara sendiri-sendiri ya iddahnya berapa, warisnya bagaimana. Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat tadi juga mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bihi fi ru'i binti washiq. Jadi ada juga sahabat lain yang memberi kesaksian, saya mendengar Rasulullah memutuskan seperti itu di dalam kasus seorang yang bernama Buzu binti Washiq. Oke. Gitu ya. Ada lagi juga hadis mengenai ini, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lidul atardo an uzawwijaka fulan. Katanya begitu. Iya, saya itu jadi masalah di hadis ini karena lagi-lagi penilaian terhadap validitas ya, kesahihan hadis itu kadang-kadang berbeda-beda satu atas yang lain penilaiannya. Tapi oke deh, kita ambil aja dulu pendapatnya. Ada Nabi mengatakan kepada seseorang, kamu mau nggak gitu, saya kawinkan dengan si perempuan itu. An uzawwijaka fulana. Atardo an uzawwijaka fulana. Kamu maukah aku kawinkan dengan si gadis itu atau perempuan itu, fulana, perempuan itu. Qala na'am, ya.
mau. Terus Nabi juga mengatakan kepada perempuannya, "Atardaina an uzawwijaki fulana." Apa? Mau nggak kamu perempuan, Mbak misalnya, saya kawinkan kamu dengan si Mas itu. Qalat na'am. Dia mengatakan oke. Wa zawwaja ahaduma sahibahu. Wa dakhala biha ar-rajulu dan melakukan hubungan intim. Ada kasusnya yang tadi belum melakukan hubungan intim, sekarang kasus ini melakukan hubungan intim. Tetapi dia belum menyebutkan, menentukan maharnya, mas kawinnya. Dan tidak memberikan, tidak memberikan apapun. Ini nih ya, kasus ya, supaya tahu aja nih. Ya kita tidak tahu ya, mungkin yang penting sih, gitu deh. Dikasih nggak dikasih, yang penting sih itunya gitu. Aduh, ini tuh maka saya bilang yang menjadi inti itu sebetulnya tujuannya ya itu. Jadi bukan punya anak, bukan punya lain-lain, gitu ya. Saya perlu menjelaskan ini karena pernah berdiskusi panjang dengan teman-teman aktivis. Oh masa katanya nikah hanya untuk itu aja kan gitu. Masalah seks aja kan gitu ya. Ya saya bilang ya memang makanya primer tadi ya, kalau ada yang lain ya tentu bagus gitu ya, pengennya begitu. Dan itu kelihatannya sih pandangan umum juga begitu, nikah itu bukan untuk itu, nikah itu untuk punya anak, keturunan, kan gitu-gitu loh. Umumnya kan begitu. ya sudahlah, saya bilang. Terus ya itu ya, jadi mengapa mahar tidak menjadi rukun, itu karena ada argumen dari teks ya gitu. Ya. Tapi nantinya wajib diberikan sebelum meninggal. Kalaupun sudah meninggal, tetap kewajiban. Itu ya, itu cara berpikir kita, cara berpikir para ulama. Dan jadi nampaknya sih itu kita harus menjaga betul hasrat itu. Coba salurkan deh, walaupun nggak punya duit, tapi yang penting sah gitu loh. Sah dulu kelihatannya begitu. itu tapi wajib dulu ya. Nantinya kapan-kapan deh. Utang dulu nggak apa-apa utang. Mas kawinnya utang. Nanti kan ada dua ya. Kalau tidak disebut berarti mahar mithil. Ada mahar musamma, ada mahar yang disebutkan. Ada mahar mithil itu tidak disebutkan berapa. Ukurannya bagaimana lalu? Ukurannya yang setara perempuan itu. Berapa ya? Kalau anak perempuan itu anaknya orang kaya ya berapa, terpelajar ya berapa, keturunan ningrat ya seberapa, pantasnya. Itu namanya nanti mahar mithil. Oke. Wa ja'al syuhada wal mahr ruknan mujarrad istilahin li ba'dil fuqaha. Nah, katanya gitu ya. Memasukkan saksi dan mahar sebagai rukun itu hanyalah istilah bagian ahli fikih saja. Itu. Terserah nanti kita bisa enggak memasukkannya ke dalam sebuah rukun. Ya, oke. Jadi saya nantinya begini, perkembangannya banyak. Misalnya sekarang di dalam konteks undang-undang perkawinan di Indonesia, ada hal baru yang tidak ada di dalam fikih, dalam hukum fikih sepanjang sejarahnya, yaitu catatan sipil, catatan ya sejarah negara lah,
Itu. Kayak KUA itu loh, dicatat di KUA itu. Nggak ada tuh. Nah, tapi sekarang menjadi wajib di dalam undang-undang perkawinannya. Wajib. Tapi apakah sah atau tidak sah kalau tidak ada catatan? Nah, gitu. Para ulama, para masyarakat mengatakannya sah. Tapi ada masalah. Jangan berhubungan dengan negara. Gitu. Kalau negara ya berarti negara akan mengatakan tidak sah, katanya gitu. Nanti kita bicarakan. Ini juga perkembangan baru. Saya tidak tahu ya apakah di negara-negara Islam ini juga dianut ya atau disebut. Artinya catatan negara itu, dokumen negara itu sudah masuk ke dalam rukun atau syarat pernikahan. Kita perlu mencari. Nanti kita mungkin ada ya di dalam buku ini di Syria, karena ini lagi-lagi di Syria. Di Indonesia kan menuliskan juga. Oke ya. Nah, sudah satu ijab. Sekarang ijab. Apakah ijab itu? Apakah ijab itu? Kita sekali, lancar sekali, orang ngerti aja ijab kabul. Tapi apa sih sebetulnya ijab kabul itu? Ijab itu apa? Kabul itu apa? Siapa? Gitu. Oke, di sini wal ijabu 'indal Hanafiyah. Menurut madzhab Hanafi, ma yasduru awalan min ahadil aqidaini. Ucapan pertama dari siapapun. Jadi pernyataan pertama dari calon suami atau calon istri itu namanya ijab. Sawa'un kana zauju amiz zaujah. Wal qabul, sedangkan qabul sebaliknya. No. Ma yasduru tsaniyan min at-tarafil akhar. Ya, sesudah pernyataan pertama itu, baik dari laki-laki atau perempuan. Oke, itu dulu. Saya nikahkan, nanti bahasanya ya, saya nggak tahu, nanti ada mungkin redaksinya ya. Oke, kita bahas tadi dulu. Wal ijabu 'indal jumhur. Ijab menurut jumhur, mayoritas ahli fikih. Huwa al-lafzu as-sadiru, kata-kata, ucapan, pernyataan yang keluar min qibalil wali, jadi wali. Au man yaqumu muqamahu atau maqamahu ya, atau yang mewakili wali, atau yang mewakili atau yang dipasrahi bertindak sebagai wali. Itu deh. Orang yang diposisikan sebagai wali. Kawakilin, sebagai wakil ya, atau wakil. Li'annal qabula innama yakunul ijab, karena qabul itu hanya untuk ijab. Faida wujida qablahu, apabila ada sebelumnya, lam yakun qabulan, tidak disebut sebagai qabul. Gitu. Jadi qabul itu penerimaan dari sebuah pernyataan. Menerima deh. Gitu ya. Faida wujida qablahu, apabila penerimaan itu sebelumnya, maka ya berarti nggak ada ijab dulu. Kok tiba-tiba saya terima, terus baru ya saya, itu kan agak sulit diterimanya ya. Wal qabul huwa lafzu ad-dallu 'ala ridha fi zawaji. Qabul itu adalah kata-kata atau pernyataan yang menunjukkan siap, rela. Ridho itu menerima deh. Menerima perkawinan yang keluar dari suami, calon suami. Itu kayak kita di situ. Fa idza qala ar-rajulu lil mar'ah, apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, "Zawwijini nafsaki." Kawinkanlah dirimu, kawinkanlah kepadaku dirimu. Kawinkanlah dirimu kepadaku. Itu ya. Faqalat, kemudian
perempuan itu mengatakan qabiltu, saya terima. Kanal awwalu indal Hanafiyah ijaban, maka menurut mazhab Hanafi kata-kata laki-laki tadi namanya ijab. Lucu ya, lucu tuh. Laki-laki kawinkan aku, kamu kawinkan dengan aku dong, gitu misalnya kan. Ya deh, itu. kayak kata-kata begitu itu kelihatannya kayak main-main ya. Dirimu kawinkan dengan aku dong, gitu. Terus si cewek itu mengatakan, oke deh, itu sudah beres katanya. Maka yang pertama itu adalah ijab, yang kedua itu adalah qabul. Wa indal jumhur bil aksi. Sementara jumhur itu sebaliknya. Qabul itu adalah suaminya atau calon suaminya, sementara ijab itu adalah dari perempuan atau wakilnya. Di anna waliyal mar'ati huwa alladhi yamliku zawaj yumalliku zawaj haqqal istimta. Zauja yumalliku zauja haqqal istimta, karena wali atau memberikan milik untuk kesenangan kepada seorang laki-laki. Ini anak saya serahkan kepadamu. Itu maksudnya gitu. Untuk dinikmati tubuhnya. Gimana? Ya oke. Begitu namanya ijab. Ijab. Fakalamuhu wal ijab. Ucapan laki-laki tadi, suami tadi namanya ijab. Wali ya, kalamuhu wali tadi. Ijab. Warajulu yatamallaku dzalika. Sementara laki-laki itu, calon suami itu adalah memiliki. Fakalamuhu wal qabul, maka ucapan dari laki-laki itu, calon suami itu adalah qabul. Sudah itu. Waqad nassal qanunus suri. Bunyi undang-undang Suriah, negara Suriah. Itu pasal 5 ya. Yan aqidu zawaju bi ijabin min ahadil aqidaini wa qabulun min al-akhar. Perkawinan itu sah dengan ijab dari salah satunya. Oh, kalau begitu mengikuti mazhab Abu Hanifah nih. Jadi di Suriah itu siapa saja silakan. Ijab itu dari laki-laki apapun dari perempuan. Bisa ya, kayak gitu-gitu. Nah, sudah. Syuqatul zawaj. Bagaimana bunyi transaksi perkawinan itu? Bagaimana? Alfaduz zawaj. Satu, alfaduz zawaj. Az-zawaju aktun madaniyun. Waduh, ini penting sekali kata-kata ini. Jadi perkawinan itu akan perdata. Transaksi perdata. Bukan transaksi pidana. Ya, bukan transaksi politik juga. Ya, mungkin politik masuk bukan ya dalam perdata ya. Pokoknya perkawinan itu bagian dari hukum perdata. Hukum perdata. Ya. La syakliyah tapi. Nah, tidak ada bentuknya. Ini penting nih, diketahui nih. Jadi formatnya itu seperti apa? Tidak ada ketentuannya. Tidak harus dalilnya mana. Apa-apa dalilnya mana? Apa-apa dalilnya mana? Itu loh. Masya Allah. Kehidupan sosial itu berubah, berkembang. Itu mekanisme sosial, mekanisme tradisi, adat, bahwa agama datang ini menyetujui karena itu sesuai dengan nilai. Itu sesuai dengan tujuan, gitu aja.
Tidak harus ada begini tradisionalnya nanti mengatur semuanya, tidak. Demikian juga politik, itu nggak ada. Seperti apa. Nah mungkin ya ada kata baru nih dari Menteri Agama baru itu. Agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Wah, ini keren juga nih. Itu masalahnya. Inspirasi itu ya nilainya aja. Oh, gitu. Itu istilah yang digunakan deh ya gitu ya. Jangan ditubuhkan ke dalam sebuah negara gitu. Tapi cita-citanya dirumuskan sesuai dengan kondisi kita sendiri. Sama misalnya kan negara bangsa. Ya sudah, negara bangsa di dalamnya kan ada banyak sekali agama, ada tradisi. Ya sudah, itu aja bagaimana caranya. Bisa bermacam-macam. Itu juga ya. Ini penting nih, ngaji begini ini penting. Supaya nanti dalilnya mana? Ya kitabnya ini nasyakriyah tapi apa-apa tuh. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Selalu begitu, Masya Allah. Terus ditentang aja. Kalau berarti harus ada sanadnya. Kalau nggak ada sanadnya, nah itu ya kita ini ya bagus saja, tetapi tidak harus gitu loh. Boleh-boleh aja. Kata saya itu ya di negara-negara yang maju itu nggak ada begitu, nggak pakai sanad-sanad. Ya jalan bagus-bagus aja. Begitu loh. Ya kalau dipakai ya alhamdulillah. Ya memang memperhatikan tradisi ya bagus ya. Tapi bukan menjadi sesuatu yang harus gitu bikin berubah-ubah lah maksudnya berubah-ubah. Wal akad itu apa? Rabtu ajza'it tasarrufi, benang atau ikatan bagian-bagian dari sebuah transaksi. Ai ijabal qabul syar'an, sama dengan ijab qabul. Wal murad bil qunah al ma'na al masdari wal irtibat. Pokoknya akad itu ya itulah ikatan lah. Ikatan namanya akad itu. Bahasa kita bundelan. Fasyai'ul syar'u yahkum bi anna ijab qaul wujdan hasan wa atridan irtibatan hukmiyan. Jadi harus ada bentuk formal. Meskipun ya ikatan bisa, ikatan batin kan bisa saja. Yang penting saya senang kamu senang ikatan. Tapi karena ini harus menyangkut hak dan kewajiban manusia, jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Harus ada bukti nyatanya, yaitu pernyataan-pernyataan. Nanti kita akan bicara pernyataan itu apakah harus dengan kata-kata ucapan lidah, apakah bisa dengan tulisan saja, apakah bisa dengan isyarat saja. Nah, gitu nanti. Tuh, coba ya, kita lihat. Betapa banyak alternatif. Karena kita ini hanya mengetahui satu. Ijab itu harus dengan kata-kata. Saya kan gitu loh. Kalau tidak kata-kata nggak sah. Gitu. Tapi nanti kita bicara. Yang penting itu apa? Selalu begitu yang kita harus pikirkan. Yang penting itu apa? Esensinya itu apa? Jadi formatnya ada, tetapi format itu bisa berubah-ubah. Tapi esensi yang tidak boleh berubah. Tidak boleh tidak ada. Begitu. Oke, itu namanya. Bolak-balik saya selalu jangan hanya berhenti pada bentuk formal yang sudah ada, tapi harus mengetahui mengapa formalitasnya begitu. Jadi kalau formalitasnya begitu ya oke, tapi apakah harus begitu terus? Ya, tidak harus. Bisa bentuk lain gitu. Yang penting intinya sama. Untuk apa? Nah, gitu. Oke ya. Nah, nanti pinter Andul, ente tuh nanti pinter nih. Jadi naib lagi ya, naib ya. Nanti jadi naib ya. Amin. Iya betul. Nanti ikut ujian jadi naib ya. Belajar
Apa syaratnya nikah ini. Oke, terus. Wa kullun minal ijab wal qabul qad yakunu lafdhan. Nah, kan? Jadi wa kullun minal ijabi wal qabuli, baik ijab maupun qabul bisa dalam bentuk kata-kata, ucapan. Apa? Wa qad yakunu kitabatan, bisa bentuk tulisan. Au isyaratan, atau isyarat saja pakai au kayak gitu. Gitu misalnya. Oh, misalnya nggak bisa ngomong sih gimana? Kayak orang itu tuh apa namanya? Kan dia bisa cara itu Tunawicara. Tunawicara. Ya, tunawicara. Ya, itu. Jadi kan intinya itu apa kan? Intinya apa? Gitu. Caranya bisa berbeda-beda. Tuh ya. Ini saya kira kita perlu menegaskan lagi. Cara itu bisa berubah-ubah. Ya. Jadi bukan hanya tergantung pada waktu Nabi ada. Misalnya tahlil nggak boleh, misalnya marhabanan nggak boleh, bid'ah nggak ada, itu ucapan selamat nggak ada. Itu aja nggak usah begitu. Itu namanya terbatas betul cara pandang keagamaan kita. Masa kita harus hidup masa lalu lagi, pada masa Nabi lagi, yang nggak mungkin lah. Jadi yang penting baca sholawat itu anjuran, diperintahkan. Caranya bagaimana ya terserah. Mengingat sejarah Nabi, ya itu penting. Karena uswatul hasanah. Caranya bagaimana? Ya itu macam-macam gitu loh. Oke, kayak ini juga. Saya perlu ngomong begitu karena sering sekali nih bid'ah terus ini nih masalahnya nih. Nggak paham-paham gitu loh. Nggak boleh aja. Ya, wal fadhul ijab wal qabul min hamu. Kata-kata ijab qabul yang dalam bentuk kata-kata ya. Minha ma huwa muttafaqun ala inqadi zawadi bihi, ada yang disepakati bahwa pernyataan itu sah gitu ya. Kata-kata yang digunakan untuk ijab qabul begitu itu para ulama mengatakan itu benar, sah, bisa. Jadi minha ma huwa muttafaqun ala adamin, ada yang mengatakan tidak sah. Orang membuat sebuah pernyataan pernikahan itu, entah bentuknya nanti kita lihat seperti apa. Para ulama mengatakan kalau begitu pernyataan itu nggak bisa, tidak sah pernyataan itu disepakati para ulama sebagai tidak sah. Baik. Wa minha ma huwa mukhtalafun fihi, dan ada pernyataan atau redaksi yang diucapkan tetapi diperdebatkan keabsahannya oleh para ulama. Lihat bahwa setiap pernyataan fikih hampir selalu terjadi perbedaan pendapat. Tuh, harus paham nih, orang ini Al-Qur'annya sama-sama juga. Bukan berarti kalau mendapat pendapat ini tidak ada Al-Qur'annya. Hanya orang yang tidak paham saja memahami teks Al-Qur'annya itu. Ya karena mendengarnya dari satu orang saja, indoktrinasi lagi aja. Oh gitu, itu tuh salah, kafir. Oh gitu tuh ya. Itu namanya proses pembodohan. Oke. Wa amal alfadhu allati ittafaqal fuqaha'u, adapun kata-kata atau ucapan atau redaksi yang diucapkan ya. Ini masalahnya pernyataannya diucapkan. Atau ya redaksi yang diucapkan yang disepakati oleh para ahli fikih bahwa pernyataan itu sah adalah angkah tu wajawajtu. Nah, gitu. Ini yang disepakati. Angkah tuka wajawajtuka. Saya itu kan sering menikahkan ya. Sering menikahkan orang. Itu kadang-kadang ada diperdebatkan mana dulu ya, zawajtu atau angkah tuka dulu. Zawajtuka atau angkah tuka dulu. Atau angkah tuka dulu atau terus kemudian zawajtuka. Gitu-gitu tuh. Asalnya kitabnya angkah tuka sih.
angka tua, maka harus kayak gitu lagi. Ya, aduh. Kalau satu saja boleh tidak. Kalau disebut satu saja, oh ngasah katanya. Nah, Masya Allah. Ini alternatif gitu loh. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Nah, gitu. Liwurudihima karena keduanya ada fi nasil Quran disebutkan di dalam teks Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala zawwajnaka. Zawwajnaka. Aku mengawinkan kamu dengan dia perempuan. Terus kata-kata zawwaj. Zawwaj. Oh ya. Ingat sekali lagi kata-kata zawaja itu adalah inovasi. Inovasi. Zawj itu inovasi dalam rangka transformasi kultural. Ya, artinya pasangan. Dulunya bukan pasangan, tetapi bawahan. Itu loh. Perempuan dulunya sebagai bawahan, di bawah kekuasaan. Tetapi Al-Quran mengganti atau menawarkan kata lain, meskipun yang lain nakah juga masih ada. Itu dengan kata-kata zawaja. Memadukan. Itu memadukan itu artinya menggabungkan dua hal yang sama sebetulnya. Pasangan, memasangkan gitu. Oke ya, memasangkan. Yang kedua adalah wala tankihu ma nakaha abahukum. Jangan kamu menikahi apa yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu. Nanti kita bicara, kenapa tidak boleh menikah? Nikah itu maksudnya gimana nih? Gitu ya, nanti kita bicara panjang. Wa amal alfadul lati ittafaqal fuqaha ada min iqadiz zawaji biha, sedangkan kata-kata atau redaksi yang dinyatakan tidak sah oleh semua ulama, disepakati oleh para ulama sebagai tidak sah adalah fayallati la tadullu ala tamlikil aini fil hali, kata-kata yang tidak menunjukkan pemilikan benda. Nah, jadi transaksi itu harus mengandung kata-kata saya miliki, memindahkan milik orang pada saya. Fil hal pada saat itu wala ala baqa'il milki muddatal hayah, dan tidak menunjukkan pemilikan itu tetap ada sepanjang hidup. Itu ya. Seperti apa? Wahia misalnya al-ibahah, ya boleh deh. Saya membolehkan, gitu loh. Saya membolehkan diri saya untuk dinikmati olehmu misalnya gitu. Nggak boleh. Para ulama mengatakan membolehkan tidak. Al-i'arah, nyewa, disewa. Nggak boleh juga. Saya sewakan diri saya kepadamu. Ya itu kan. Dipinjam. Oh pinjam dulu. Saya pinjamkan. Terus nanti ijarah saya bilang, sewakan. Jadi saya pinjamkan diri saya kepadamu untuk dinikmati. Itu nggak boleh. Ijarah, sewa. Saya sewakan diri saya kepadamu misalnya. Itu nggak boleh juga. Wal mut'ah. Nah itu mut'ah. Untuk kesenangan. Tak tuka. Gitu. Misalnya wal wasiyah. Wasiat. Saya wasiatkan tubuh saya. Saya pesankan misalnya warrahan, gade. Jadi kata-kata saya gadekan itu nggak usah. Atau wal wadi'ah, titipan. Titipan itu juga tidak boleh. Jadi semacam itu. Ini kan bentuk transaksi ya. Transaksi pemindahan. Tetapi ada pemindahan yang abadi, tidak boleh dipindahkan kepada yang lain, misalnya kan tidak boleh sementara saja gitu. Itu sewa, pinjam itu kan nggak pemilikan, sekedar ya menikmati saja.
Itu sudah. Jadi ingat kata-kata itu tidak bisa. Saya kira sekarang sudah tidak ada ya di negara-negara Islam bentuk kata-kata ini dalam undang-undangnya sudah tidak ada kemungkinan. Tetapi kita menunjukkan bahwa kemungkinan dahulu kala ada di dalam masyarakat jahiliyah. Mungkin dulunya ada model begitu itu. Sehingga kemudian Islam datang untuk membatalkan semuanya, tidak boleh semuanya. Yang boleh itu hanya ini dan ini. Itu coba lihat, itu proses. Sudah. Wa ammal alfadul lati ikhtalafu fi inqadi zawaji biha. Sedangkan bahasa atau redaksi yang diperdebatkan di kalangan para ulama, ada yang boleh, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah pernyataan itu. Wa hiya lafzul bai'. Tuh, saya jual. Aduh, ini saya jual nih. Aduh. Tapi artinya di situ ada pemilikan mutlak gitu. Perpindahan milik. Gitu. Ya bisa selamanya, bisa. Tadi kan pernyataannya harus selamanya. Tidak sementara. Kalau tadi kan sementara, yang tidak boleh itu sementara. Walafzul hibah, menyerahkan, menghadiahkan, memberikan, begitu saja. Tidak boleh juga. Diperdebatkan, maksud saya diperdebatkan. Saya hibahkan diri saya. Sedekah, saya sedekahkan. Enak betul nih. Atau atiyah, pemberian. Wanahbiha. Imma yadullu ala tamlikil ain fil hal abaqal mulki muddatil hayat. Pemilikan benda pada saat itu dan masih bisa dimiliki untuk selamanya. Pemilikannya selamanya. Itu kelihatannya ukurannya di situ. Bagaimana membuat sebuah kata yang menunjukkan pemilikan atas sesuatu kenikmatan, atas satu benda untuk selamanya. Waktu itu dan selamanya. Itu. Sehingga para ulama kemudian berbeda. Kalau begitu, kalau kata ini gimana ya? Kata ini gimana ya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Sudah. Wal Hanafiyah. Ini sekedar pengetahuan ya. Ini hanya sekedar pengetahuan saja karena saya kira tadi sudah saya katakan di negara-negara Islam sudah tidak ada lagi istilah lain untuk bentuk transaksi, kata-kata transaksi. Tapi ini pengetahuan saja dulu. Tapi jangan dimanfaatkan ya. Ini teman-teman Malaysia jangan manfaatkan ya. Iya, ini kan bentuk kita ini susah ya. Kita ini karena dianggap bahwa pandangan para ulama itu adalah agama gitu ya, sehingga seakan-akan sah saja diambil gitu. Padahal saya selalu mengatakan itu budaya, produk budaya. Jangan marah gitu loh. Oke, itu ya. Jangan dimiliki, pengetahuan saja. Qal Hanafiyah wal Malikiyah, pandangan madhab Hanafi dan Maliki mengatakan menurut pandangan yang rajih, yang kuat. Karena di dalam madhab Hanafi dan Maliki sendiri juga berdebat. Tuh coba ya. Tapi ini ada yang kuat. Yang aqidu zawaju biha bisyati niyatin aw qarinatin tadullu ala zawaj. Katanya bahasa atau ya redaksi tadi menyerahkan sedekah, pemberian gitu kan, menjual itu sah sepanjang di situ ada niat untuk menikah, itu maksudnya. Wa aqrinatin yang atau ada atau petunjuk indikator yang menunjukkan perkawinan itu. Kayak kabayanil mahri, seperti ada penjelasan saya berikan mahar gitu. Wa ihdharin nas atau kumpul orang. Jadi begitu ya, sebagai semacam saksi gitu.
Kalau ada dua orang kumpul begitu berdua terus ngomongnya saya jual, tapi mendatangkan banyak orang, mendatangkan banyak orang, terus ada maharnya di situ. Wah, meskipun kata-kata saya jual, saya sedekahkan, saya berikan, begitu, katanya sah, gitu loh, niatnya untuk nikah. Ya, Bapak misyudil maksud dan saksinya ngerti, itu tuh maksudnya nikah. Itu tuh maksudnya nikah, kata-kata itu maksudnya nikah gitu loh. Dan itu kan aduh saya bilang ini kita ini kadang-kadang kaku sekali padahal sih ya. Li'anna al-matlubat ta'aruf ala iradillah, karena ini yang saya selalu mengatakan tujuannya apa gitu loh. Jadi saya kan begitu. Kita harus memahami teks itu tidak sebatas pada tekstualitas pernyataannya, produk pernyataan hasilnya, tetapi mengapa pernyataannya begitu dan untuk apa, gitu loh. Terakhir untuk apa? Ini nih di annal matrub, karena yang diharapkan adalah memberitahu tentang adanya kehendak dua orang laki-laki dan perempuan untuk menikah itu, untuk berkumpul bersama dalam ikatan perkawinan. Walaysa lil-lafzi i'tibarun, dan kata-kata itu tidak menjadi ukuran keabsahan sesuatu. Maka warada fi syai'ma yadullu ala zawabil hibbah wa tamlik. Dalilnya ada enggak? Ada. Di dalam Al-Qur'an sendiri ada kata-kata hibbah. Itu wa tamlik. Misalnya fi qouli ta'ala wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi. Dan seorang perempuan mukmin jika dia memberikan dirinya kepada Nabi, wahabat. Itu coba ya. Insyaallah. In aradan nabiyyu ayyastankiha, jika Nabi berkehendak untuk menikahinya. Khalisatan laka min dunil mu'min. Ya, hanya untuk kamu selain orang mukmin. Oh, ini juga nanti akan mendapatkan masalah lagi nih kata-kata begini nih. Oh iya, orang yang tidak suka, tidak paham nanti secara tekstual nanti, waduh, ini khusus untuk Nabi nih, khusus untuk Nabi nih, kayak gitu ya. Wal khususnya lin Nabi fi sihhati zabiduni mahrin la bistimal fil hibbah. Aduh, masya Allah. Cara saya bilang ini ya, kita tidak bisa berhenti pada keputusan terakhir yang ada di dalam teks Quran maupun hadis Nabi. Tidak bisa. Itu loh. Tapi itu hanyalah proses yang baru bisa dicapai untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Sehingga nantinya kalau masih ada yang ternyata tidak cukup relevan dalam kehidupan hari, kita bikin baru lagi. Gitu ya. Jadi kita bikin baru lagi kira-kira sesuai dengan cita-cita maqasidus syariah itu yang kita ingin habiskan. Sekali lagi ya, 5 menit lagi dulu. Ya. Wasani kalau Rasulullah SAW lam jamlik malan yuqaddimu maron. Ada Nabi mengatakan kepada seseorang yang bokek nih nggak punya duit nih, aduh, kere jire namanya Pak. Ada laki-laki kere jire, nggak punya apa-apa, masya Allah, pengen aja, ya tapi ya, nggak punya mahar. Qad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Lo coba lihat ya, masya Allah, saya memberikan milik kepadamu dia dengan apa yang ada pada kamu, yaitu Al-Quran. Jadi maharnya adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran maksudnya. Masya Allah, itu memudahkan loh. Sekarang itu di beberapa negara katanya menyulitkan, maharnya besar, harus sekian, berapa gram. Di mana ya? Di Iran sendiri juga begitu.
ada Mbak Arifah Ahmad itu menceritakan tentang permintaan perempuannya, maharnya besar sekali sehingga tidak bisa ratus 100 apa gitu 300 sampai, tapi akhirnya dibatasi oleh negara menjadi 110 saja. Meskipun memintanya segitu, tapi akan diputuskan oleh negara 110 gram atau berapa, yang jutaan itu. Tapi kok ada tujuan sih supaya jangan macam-macam nih laki-laki nih. Nanti kalau saya dicerem gitu saja gimana? Saya punya duit banyak dong. Jangan terlantar. Ada maksudnya sih. Tapi oke deh, kita nanti bicara hal-hal itu. Tapi di sini Al-Quran Nabi memberikan keringanan untuk orang bisa menikah. Jadi kalau nggak punya ini, ya apa yang bisa? Kalau nggak bisa lagi, nggak punya apa bisa baca Quran? Iya, saya bisanya baca Quran. Ya sudah. Karena lagi-lagi mahar bukan sesuatu pembelian atas tubuh. Ya, itu harus dicatat. Mahar bukan bentuk atau tanda pembelian, tetapi niat betul-betul ingin bersama-sama. Begitu aja. Ya sebaiknya tentu saja ada, yang sebaiknya ya ada, sekian ada. Jangan sampai orang berzina gitu. Ya, pada huwa rajih ladayya. Katanya inilah yang kuat menurut saya. Li'anna al-'ibrata fil 'uqudi lil ma'ani la lil alfadi wal mabani. Karena dalam sebuah transaksi, ini kaidah ya, kaidah hukum. Kaidah hukum harus diberi garis bawah, bold. Ini. Al-ibratu fil 'uqudi lil ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Ini sangat penting kaidah ini. Di dalam transaksi, bentuk transaksi apapun, baik masalah ekonomi maupun sosial, politik, sistem politik, itu yang penting esensinya seperti apa. Bukan bentuknya. Misalnya harus khilafah, itu tidak harus begitu. Presidensial, tidak harus begitu. Parlementer, tidak harus begitu. Tetapi yang esensi dari sebuah relasi adalah kesepakatan, musyawarah gitu, persetujuan, saling rela gitu, tidak menimbulkan penyelewengan, penipuan dan sebagainya. Esensinya itu dari sebuah transaksi sosial, ekonomi, politik. Ya. Nah, gitu ya. Saya kira ini ada yang mohon pencerahan Buya dari Kang Ucon. Mohon pencerahan tentang mahar dalam kerangka fikih dan kerangka budaya yang dalam pemahaman sebagai tolak ukur status sosial, Buya. Itu seperti apa? Iya. Itu tadi ya. Kita sekali lagi, basis utama pikiran kita adalah bahwa semua bentuk transaksi yang ada di dalam hukum fikih itu adalah produk kebudayaan. Itu loh. Ini yang sering sekali sulit di dalam pikiran kita. Kan agama saja. Jadi seakan-akan tidak bisa dikritik, seakan-akan melawan Tuhan. Itu loh. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebetulnya sih. Jadi boleh kalau di dalam tradisi itu maharnya harus sekian, ya silakan. Tapi bukan harus. Menurut agama kalau tidak berarti dosa atau itu tidak begitu, ya boleh-boleh saja. Ya biasanya kan kufu ya, biasanya sih ini dikaitkan dengan masalah kufu, kesesuaian, kecocokan. Apa ya bahasa kita itu? Ya semampunya. Bukan, kufu itu bukan begitu.
Kalau pedagang dengan pedagang gitu loh, anak kiai dengan anak kiai kan gitu tuh, anak bangsawan dengan bangsawan, anak menteri dengan menteri gitu tuh, itu tuh. Tetapi tidak wajib begitu itu, boleh saja anak kiai dengan orang biasa, biasa pedagang biasa aja, ya nggak apa-apa. Anak menteri dengan anak kiai ya nggak apa-apa, gitu tuh loh. Jadi itu namanya, tapi urufnya tidak begitu, gitu. Urufnya ya anak kiai ya dengan anak kiai misalnya, itu loh, anak pejabat dengan pejabat misalnya, pejabat lagi, itu namanya tradisi kita begitu. Jadi boleh-boleh saja, terserah deh. Saya kira agama dalam hal ini lebih memberi ruang ekspresi kebudayaan, menghargai asal gitu. Jangan yang haram, jangan menekan, jangan menipu, gitu-gitu aja. Ya, jadi enak lah kalau kita belajar mana wacana ini. Gitu ya. Oke Bu ya. Terima kasih kepada teman-teman Sister in Islam Malaysia. Ya. Siapa dulu? Ada Habib Musa, Huda Ramli di. Oh, Mbak Huda Ramli ya, kemarin tuh bicara sama saya. Ya. Ini ada juga pertanyaan Bu ya dari Lailatul Zuhria. Ya. Dan Tia Istiana nih. Oh iya. Mohon pencerahan dari Pak Yai terkait dengan bagaimana tradisi perempuan yang melamar laki-laki untuk menuju pernikahan dalam Islam. Beberapa wilayah ada yang demikian. Termasuk termasuk nenek saya yang asli dari Gresik, Jawa Timur, berdasarkan penuturan ibu saya dulu melamar kakek saya. Lalu dari Tia Istiana, kalau balik ke esensi, berarti apakah menikah siri atau nikah siri, nikah mut'ah, bahkan milik Al-Yamin juga dibolehkan Buya jika sesuai dengan esensi pernikahan? Waduh, terpengaruh oleh siapa nih? Kalau hal seperti itu kok, wah penasaran gitu ya. Yang aneh-aneh itu penasaran gitu loh. Gitu ya. Ya, oke. Yang pertama itu sebetulnya lagi-lagi itu tradisi. Ya. Tradisi bahwa laki-laki yang melamar itu tradisi. Gitu ya. Saya kemarin itu menyampaikan di dalam sebuah Zoom juga ya, bahwa tentang gerakan perempuan ini, perlawanan perempuan. Itu saya menyampaikan kisah perkawinan Siti Khadijah dengan Nabi, gitu ya. Di situ perkawinannya yang melamar adalah Siti Khadijah, yang memberi mas kawin Siti Khadijah, perempuan, gitu. Ya, nanti ya, begini pernyataannya. Sesudah Abu Thalib menyampaikan kata-kata lamaran paman Khadijah, menyambut dengan memberi mas kawin, ya, sebetulnya yang ngomong pertama itu adalah Siti Khadijah. Tolong si Maisarah, saya tuh senang sama si Muhammad, karena Maisarah ini juga yang menjadi teman pedagang. Sudah lebih senang, Siti Khadijah senang sekali. Tolong sampaikan deh sana. Nah itu ya. Tapi formalitasnya kemudian pamannya Nabi datang. Gitu. Tapi yang ngomong pertama sih Siti Khadijah, gitu ya. Oke deh. Terus ketika pamannya Siti Khadijah itu menjawab dengan terbata-bata. Begitu kemudian Siti Khadijah mengatakan, ya ammah, innaka wa in kunta aula bi nafsi minni fi syuhud, falasta aula bi min nafsi. Qad zawwajtuka ya Muhammad nafsi wal mahru alayya fi mali. Jadi pamanku, meskipun engkau lebih utama dalam tradisinya ya daripada aku untuk menyampaikan kesaksian ini, tetapi engkau tidak lebih utama
engkau pamanku tidak lebih utama daripada aku sendiri, daripada diriku sendiri. Dengar nggak, Dol? Ya, Muhammad, aku menikahkan diriku denganmu. Mas kawinnya dari aku sendiri. Itu. Suruhlah kemudian pamanmu untuk menyembelih unta, lalu walimah tasyakur. Oh, terus ada menarik sekali karena Siti Khadijah, sedikit. Siti Khadijah mengatakan Abu Thalib ini mengatakan, saudara, lihatlah, dia Khadijah itu telah menerima pinangan Muhammad dan dia yang memberikan mahar mas kawinnya dari hartanya sendiri. Tuh disampaikan begitu. Sebagian orang Quraisy itu yang hadir mengatakan, wah ini aneh sekali. Mahar mas kawin kok dari perempuan, dari hartanya sendiri. Tuh, jadi ini adalah bentuk sebetulnya perlawanan dari Siti Khadijah perempuan terhadap tradisi. Dan tradisi juga bisa. Itu, ya. Nah, itu jawaban. Terus ya bukan begitu ya. Jadi nanti ada hal-hal yang tadinya tradisi, ada pendapat, tetapi ini membahayakan bagi perempuan sendiri. Dan itu tidak boleh karena itu melanggar dari tujuan. Misalnya nikah mut'ah. Kamu itu nanti perempuan yang rugi sama sekali dia. Gitu. Untuk kesenangan setelah itu tinggal saja. Kalau punya anak bagaimana? Jadi bukan barang itu sih kondisi-kondisi darurat. Dalam kondisi darurat memang hukum apapun bisa. Gitu. Daripada mati gitu misalnya terbunuh. Jadi nanti kita bicara tentang nikah mut'ah ya, agak lebih luas lagi pada pengajian yang akan datang. Ya. Oke, begitu dulu ya. Oke, Buya. Terima kasih Buya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung di Facebook, juga terima kasih kepada Ansor Tanjung Jabung Timur Jambi yang sudah meng-share kegiatan ini katanya di grup. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan kita tahun baruan Buya, mau ngaji atau gimana nih? Oh gitu. Oh iya. Selamat tahun baru ya nantinya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.